jumpa lagi di channel Babe Rahman, channel yang mengedukasi tentang bagaimana caranya atau triknya lunas hutang pada saat keadaan kredit macet dan tidak dilelang. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas 2 surat sekaligus dari kawan kita di Langkat, Bapak Jamil namanya, dan di Pemalang namanya Ibu Mustini. Jadi Bapak Ibu, kawan kita yang di Langkat ini, Pak Jamil, menceritakan bahwa beliau awalnya punya pinjaman 300 juta di sebuah bank pemerintah untuk usaha dagang kelontong. Karena istrinya sakit, kemudian banyak dana terpakai untuk berobat. Dan lama-lama usahanya semakin lama semakin menurun, dan akhirnya bangkrut. Sudah 4 bulan dia tidak bisa mengangsur. Untuk kebutuhan sehari-hari saat ini mengandalkan dari penghasilan istrinya yang bekerja di sebuah perusahaan. Dan itu pun hasilnya sangat minim, hanya cukup untuk makan. Beliau menyampaikan bahwa pinjaman tersebut menggunakan 2 jaminan. Yang satu sertifikat yang ditempati, rumah yang ditempati, dan yang satunya tanah pekarangan kosong. Tanah yang pekarangan kosong itu belum bersertifikat, baru surat keterangan dari kecamatan. Yang sudah bersertifikat hanya rumah yang dia tempatin. Dia menanyakan, Pak, dalam kondisi saya seperti ini, apa yang saya harus lakukan? Karena saya betul-betul sudah tidak bisa mengangsur. Apakah saya perlu minta restrukturisasi? Seperti itu. Nah, dari diskusi panjang saya dengan beliau, saya tidak merekomendasikan beliau untuk restrukturisasi. Untuk apa restrukturisasi? Karena pada akhirnya juga tetap nggak bisa mengangsur kan. Sedangkan tujuan dari restrukturisasi adalah bagaimana menyehatkan kembali nasabah tersebut. Dari yang tadinya misalnya kemampuannya mengangsur 2 juta, kemudian diturunkan menjadi 800, itu tujuannya apa? Agar lancar. Nah kalau ini kan betul-betul kehilangan kemampuan membayar. Mau diturunin jadi berapapun tetap nggak bisa bayar. Nah sekarang buat apa restrukturisasi? Jadi jangan minta restrukturisasi. Karena nanti tanpa diminta pun bank akan menawarkan untuk restrukturisasi. Karena saat ini katanya beliau sudah menunggak 4 bulan tapi belum pernah ditawarin seperti itu. Saya rasa memang ini dilema ya. Kalau ditawarin nggak mau juga dilema buat beliau. Nah akhirnya pembicaraan saya arahkan kepada agunan yang dimiliki. Aset yang dimiliki apa saja? Dia menyampaikan aset yang dimiliki hanya rumah dan tanah pekarangan kosong itu. Saya tanya, rumahmu itu nilainya berapa? Oh ya, perlu saya sampaikan beliau katanya pinjamannya masih sekitar 160 juta. Saya tanya, rumahmu laku nggak 160 juta? Menurut beliau nggak laku, Pak. Karena rumah beliau sebagian masih kayu dan tinggal di pelosok gitu. Dia merasa kalaupun laku ya paling maksimal 150 juta atau bisa kurang seperti itu. Nah, dari cerita itu saya dapat simpulkan bahwa pertama dia tidak perlu restrukturisasi. Daripada dia memaksakan diri untuk mengangsur, lebih baik dia malah justru menguatkan bisnisnya lagi, membangun bisnis lagi. Karena dari cerita beliau, saat ini beliau malah justru di rumah mengasuh anak. Sedangkan istrinya bekerja dengan gaji yang sangat minim, hanya cukup untuk makan. Nah, saya menyarankan agar beliau berusaha lagi, punya usaha lagi. Usaha itu kan tidak harus dengan jualan yang punya modal ya. Paradigma berdagang itu kan nggak seperti dulu.
Dulu yang namanya dagang kan harus ada tempat buat jualan, harus ada barang dagangan, harus ada eh, karyawan misalnya untuk bekerja, membantu dan sebagainya. Itu kan berkaitan dengan modal dengan investasi. Padahal sekarang ini yang namanya berjualan itu bisa cukup dengan sebuah HP, tidak harus meninggalkan rumah, tidak harus punya dagangan, tidak harus keluar uang banyak gitu. Jadi sekarang menambah income untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dulu, bukan untuk membayar hutang gitu ya. Sekarang nggak usah dipikir karena sisa hutangnya dengan nilai jaminannya masih besar hutangnya. Sekarang biarkan saja dulu, biarkan saja dulu. Kalaupun mau jual aset, toh nyatanya juga nggak akan lunas. Kalau yang tanah yang masih pekarangan itu tidak bisa dilelang karena tanahnya belum bersertifikat. Jadi posisi tawar beliau bagus, nggak usah minta restrukturisasi. Justru sekarang yang harus dilakukan adalah meningkatkan plafon penghasilan. Banyak kok orang yang sukses berpenghasilan jutaan, bahkan hanya seorang ibu rumah tangga berbisnis dari rumah dengan cara misalnya menjadi affiliate gitu ya. Ada juga teman saya jualan calo tanah gitu. Sekarang dari cuman sekedar calo tanah yang cuman menawarkan dagangan orang sampai akhirnya dia bisa punya dagangan sendiri, tanah kaplingan sampai hasilnya miliaran. Banyak yang berhasil seperti itu hanya dari modal satu buah HP tanpa harus meninggalkan rumah, tanpa harus modal. Jadi paradigmanya harus berubah. Sekarang dunia teknologi. Orang bekerja, orang mencari uang itu tidak lagi seperti dulu. Dulu orang bekerja identik harus berangkat pagi pulang sore. Sekarang banyak orang yang kerjanya kayaknya cuma di rumah saja, pakai celana pendek, nggak kemana-mana, tapi penghasilannya ratusan juta. Jadi gitu ya buat Pak Jamil. Sekarang mindsetnya dirubah, meningkatkan plafon penghasilan saja dulu. Pinjamannya sementara biarkan saja menunggak dulu. Dan tapi pesan saya, kalau ekonomi sudah membaik, mulai dibayar lagi. Karena hutang itu di dunia walakhirah ya. Jadi jangan sampai Anda mati meninggalkan hutang. Jadi usahakan setelah usahanya membaik, mulai dibayar lagi. Bahkan nanti malah kalau sudah usahanya membaik, sudah menunggak, malah bisa negosiasi, bisa bayar pokoknya saja. Kayak gitu. Itu untuk jawaban saya buat Pak Jamil yang ada di Langkat, Sumatera Utara. Sekarang pertanyaan kedua dari Ibu Mustini di Pemalang. Jadi Ibu Mustini ini menyampaikan bahwa beliau itu bekerja sebagai perangkat desa. Punya penghasilan, bukan PNS ya, tapi punya penghasilan gitu sekitar 2.200.000. Tapi beliau punya pinjaman dengan angsuran habis 2.200.000. Jadi bisa dikatakan beliau bekerja tapi sudah tidak lagi menerima penghasilan karena penghasilannya habis untuk mengangsur. Nah, yang dia tanyakan, Pak, bisa nggak saya misalnya melunasi hutangnya karena utang saya masih panjang. Saya sudah mengangsur 5,5 tahun, masih kurang 4,5 tahun. Saya dengan suami sudah berdiskusi mau jual aset agar bisa bayar pokok utangnya saja. Nah, yang saya pertanyakan kepada beliau, beliau pinjamannya potong gaji atau setor sendiri gitu. Ternyata beliau itu pinjamannya potong gaji. Jadi walaupun dia menggunakan jaminan letter C ya, surat tanah gitu, tapi teknis pembayarannya diambil dari gaji beliau setiap bulan. Nah, ini yang repot. Jadi bukan pinjaman potong gaji yang pakai jaminan SK, pakai jaminannya cuma surat keterangan tanah, tapi cara pembayarannya potong gaji.
Nah inilah yang membuat susah untuk dalam tanda kutip diakali gitu ya. Kalau dia ngangsur sendiri kan bisa di stop pembayarannya, bisa dibiarkan menunggak dulu, nanti setelah itu ada negosiasi agar bisa pelunasan bayar pokoknya saja gitu. Karena Bapak Ibu harus pahami ya, keinginan Bu Mustini agar bisa bayar pokoknya saja itu tidak akan dengan mudah di ACC Bank. Bank itu bisnisnya jualan duit. Nah, kalau dengan mudah memberi keringanan bayar pokoknya saja, pasti bank pada bangkrut gitu. Dan bank nggak mau gitu ya. Kenapa bank di mana-mana tambah maju? Ya karena bank jangankan motong bunga, motong denda aja mereka kadang-kadang keberatan kayak gitu. Jadi karena Ibu Mustini ini pinjamannya tidak potong gaji, maka susah untuk diakalin gitu ya. Mau ditunggakin gimana? Mau nunggak, gaji belum diterima ke tangan aja sudah dipotong kayak gitu. Sedangkan beliau menginginkan saya mau jual tanah, tapi saya mau lunasin. Tapi saya ingin bayar pokok utangnya saja. Karena setelah saya hitung-hitung, dari 5,5 tahun pembayaran saya itu, kalau dihitung tuh semua udah hampir lunas utang saya, pokok utang saya. Sedangkan ini masih 4,5 tahun. Berarti hampir 2 kali lipat utang saya, pembayaran yang harus saya lakukan dengan utang saya gitu. Ya itulah konsekuensinya karena jangka waktunya panjang, jadi bunganya juga lebih panjang. Nah, kalau ibu ini menghendaki agar beliau bisa bayar pokoknya saja, tentu nggak bisa gitu ya. Walaupun beliau sebenarnya punya uang untuk melunasin. Nah, lalu caranya gimana? Ya pilihannya hanya satu. Ibu ini keluar dari pekerjaan itu. Toh juga bukan PNS gitu ya. Dengan keluar, maka pinjamannya akan terhenti pembayarannya. Karena tidak ada gaji yang bisa diambil lagi untuk membayar. Ya tentu tetap akan ditagih, tapi kan kalau udah bayar sendiri kan bisa dimainkan. Mau dibayarkan atau tidak dibayarkan bisa dimainkan. Artinya dia bisa negosiasi dengan menunda pembayarannya itu, maka peluang untuk bisa bayar pokoknya saja terbuka. Gitu. Satu-satunya jalan Bu Mustini ini resign dari kerjaannya sebagai perangkat desa. Karena dengan dia resign, maka pinjamannya menunggak. Karena sudah tidak ada gajinya lagi. Nah, ketika menunggaklah itu nanti terbuka peluang agar bisa bayar pokoknya saja. Nah, beliau juga sampaikan, saya juga sudah bosan Pak bayarnya gitu. Saya juga merasa saya bekerja percuma, capek doang karena nggak ada gaji yang saya terima karena sudah habis untuk motong pinjaman. Jadi kelihatannya beliau juga setuju dengan saran saya untuk resign seperti itu. Karena beliau juga merasa sudah cukup umur bekerja sudah sekian puluh tahun dan suami juga mendukung untuk resign saja gitu. Nah itu problem bagi teman-teman yang pengen hijrah, pengen tobat riba, kemudian menghendaki bisa bayar pokoknya saja itu sulit ketika Anda pinjamannya potong gaji. Karena pinjaman potong gaji itu sebenarnya adalah perkembangan revolusi bisnis. Dulu nggak ada pinjaman potong gaji. Dulu tidak ada bisnis konsumtif, itu nggak ada, kredit konsumtif nggak ada. Adanya kredit untuk usaha, untuk menambah modal usaha gitu. Tapi karena ada peluang, ada sebagian masyarakat yang punya penghasilan tetap, yang bukan berbisnis tapi bisa menjadi nasabah dengan kepastian pembayaran yang bisa terjamin. Nah itulah muncullah revolusi bisnis kredit pegawai. Gitu. Jadi kasus Bu Mustini ini banyak sering terjadi di berbagai tempat yang istilahnya orangnya sudah pengen hijrah, pengen berhenti tapi terkendala karena masih potong gaji. Kayak gitu ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.